Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama 'allamana an nahmad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Saya muliakan, saya hormati ayah, guru-guru sekalian, imam masjid dan jamaah, ayah bunda yang dirahmati Allah. Semua kita mudah-mudahan ditatap, dilihat oleh Allah dengan pandangan ridha. Amin. Sehingga semua harapan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur subuh ini kita masih menghirup udara tahun 1444 Hijrah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita soleh, bukan karena kita baik, tapi murni karena Allah yang kasih kita umur. Ya, dan satu-satunya yang nggak ada nego, tidak bisa ditawar-tawar, itu umur. Kalaulah umur itu bisa dimajukan dan dimundurkan, pastilah pejabat dan orang kaya yang paling banyak umurnya. Ya, tapi ternyata pejabat banyak yang lebih muda. Yang lekat dengan pejabat itu banyak lebih muda. Artinya satu-satunya yang tidak ada usaha manusia sedikit pun di situ adalah usia. Maka kalaulah pagi ini kita masih hidup, ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Meskipun bisa jadi nikmat tersebut belum kita apresiasi dengan baik dan benar, tapi mudah-mudahan dengan duduk kita di majelis ilmu ini, Allah ridha kepada kita, sehingga kalaulah usia kita panjang, kita bertambah kebaikan, dan pun saatnya kita kembali kepada Allah, itu menjadi ridwanun minallahi akbar, keridhaan Allah yang lebih besar daripada nikmat yang diberikan kepada kita saat ini. Rabbul salawat kepada Nabi dan ucapan Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah, pada bagian terakhir dari kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, wafat tahun 505 Hijrah. Beliau memberitahu kita tentang bahwa seorang yang mau menuju Allah harus dengan ibadah. Bagian pertama, selain ibadah juga harus meninggalkan maksiat dan seluruh jenisnya. Bagian kedua, setelah kita sudah istiqamah dengan ibadah, sudah bisa menahan diri meninggalkan maksiat, maka yang sangat perlu diperhatikan dan perlu dijaga adalah bagaimana agar sangka kita kepada Allah selalu baik, bagaimana kondisi hati kita agar selalu tertanam, terjaga dalam kebaikan. Karena ini adalah 3 elemen yang sangat penting. Pertama, taat, itu bagian pertama dalam kita. Kedua, dengan segala ketaatannya, sholatnya, puasanya, zakatnya, haji atau umrohnya, birrul walidainnya. Kedua, harus balance, ya, tinggalkan maksiat, karena hanya taat saja tanpa meninggalkan maksiat itu kacau, mencampur adukan. Ya, harus balance. Kemudian kalau sudah balance taatnya, tinggal maksiatnya, dijaga supaya lebih baik, lebih istiqamah, hatinya selalu berhusnuzon kepada Allah, selalu baik sangka kepada makhluk, tidak keberatan dengan takdir yang Allah berikan. Ya. Kemudian kalau sudah ini, yang penentu akhir adalah orang-orang di sekeliling kita. Mau tidak mau, percaya tidak percaya,
setuju tidak setuju, orang di sekeliling kita ini sangat berpengaruh kepada kita. Ya. Ada istilah kambing. Kalau mentornya harimau, kambing ini juga bisa jadi ganas kayak harimau. Tapi harimau, mentornya kayak kambing, hilang ganasnya. Cuma nggak usah tunjuk siapa kambing siapa harimau, nggak, maksudnya ini apa perumpamaan, Pak ya. Anak itu kalau dalam metode pendidikan kan ada tabula rasa. Dilahirkan setiap anak dalam keadaan seperti kanvas putih, kanvas lukisan. Mau jadi apa anaknya? Ya, tergantung pelukisnya. Ya. Mau anaknya soleh, ya kalau pelukisnya soleh, insya Allah. Mau seperti apa anaknya? Ya tergantung lingkungannya. Bagaimana bapaknya, bagaimana emaknya, bagaimana kakek neneknya, teman dia bergaul di sekelilingnya, itu sangat menentukan. Ya. Hampir dan mungkin nyaris tidak ada anak yang baik di lingkungan yang tidak baik. Nggak usah bilang anak orang. Hampir nyaris tidak ada orang baik di lingkungan tidak baik. Karena lingkungan akan membentuk tabiat karakter seseorang. Di saat bersamaan, kalau itu lingkungannya baik, semuanya baik, orang yang tidak baik pun akan susah untuk berbuat tidak baik. Ya. Memang orangnya, mohon maaf, mungkin malas, nakal dan sebagainya. Tapi dia masuk ke lingkungan pesantren yang memang 24 jam bagus semua. Dari pagi sudah dibangunkan, sholat subuh, nggak sholat kena panggil, kena marah, kena pamer. Jadi dengan sendirinya tidak baiknya berubah dengan terpaksa, meskipun terpaksa menjadi baik. Orang-orang di sekelilingnya ngaji, baca Quran, dia sendirian enggak. Dengan sendirinya dia enggak nyaman dengan kondisi itu, sehingga akan ikut dengan kondisi yang lain yang ada di sekelilingnya. Maka Imam Al-Ghazali memastikan bahwa untuk menuju Allah dengan benar, dengan baik, pastikan dulu orang di sekeliling kita baik. Kalau kita lihat dari perjalanan contoh yang dilakukan Rasul dalam hijrah, ini tahun berhijrah, bulan Muharram. Kita tahu sebelumnya Nabi pernah Isra dan Mi'raj. Kita yakin nggak? Bapak yakin nggak? Nabi Isra itu naik betul langit, Mi'raj itu. Yakin Bapak? Yakin. Jangan ugal-ugal. Isra itu jalan dari Mekah ke Palestina. Kita percaya nggak? Percaya. Ibu percaya? Jalannya dengan fisiknya, dengan badan, apa hanya pikirannya saja? Dengan fisik. Kemudian Nabi naik dari Palestina, Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Percaya apa enggak? Percaya. Fisiknya atau hanya hayalannya? Fisiknya. Dan harus percaya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Harus percaya. Kalau nggak percaya ini ayat ini. Fisiknya Nabi itu bukan cuma pikiran hayalannya. Artinya apa, Pak? Jauh mana Mekah, Madinah atau Mekah Palestina? Mekah Palestina. Susah mana berangkat ke langit kala itu tanpa alat, atau berangkat ke Madinah yang bisa ditempuh dengan unta? Mana lebih susah? Ke langit dong. Nggak usah zaman dulu, sekarang aja susah ke langit. Harus sudah banyak pesawat, tiket udah naik semua harganya. Itu pun harus poster ketiga, poster pertama. Saya petunjuk juga dari bilang, kayak kemarin poster. Kemarin pertama, saya cuma baca ini yang pertama. Saya udah vaksin ketiga, ini poster pertama berarti anak 20 kayak gitu.
Artinya apa? Sebelum itu Nabi sudah jalan ke Palestina, sudah jalan naik ke langit tanpa ada usaha, tanpa ada keringat. Semuanya berjalan di bawah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kenapa Nabi enggak bilang begitu waktu hijrah? Masuk kamar, bentang sajadah, sholat. Ya Allah, sempit jalan saya, susah langkah saya, pindahin dong saya ke Madinah. Kan bisa lah Pak kalau Nabi Allah. Bisa tak kira-kira Allah menghilangkan Nabi Muhammad dari Mekah kala itu tiba-tiba muncul di Madinah? Bisa tidak? Sangat bisa. Bisa. Nah, apa yang nggak bisa? Orang ke Palestina aja bisa, masa ke Madinah enggak? Tapi ternyata Nabi mengajarkan kepada kita makna yang lebih dalam untuk perjuangan dalam hidup. Tempuhlah jalannya, berkeringatlah. Kalau perlu berdarah-darahlah untuk menuju Allah. Tapi jangan dewean, kalau dewean sarong. Ini kelas Nabi loh, yang langsung penghubungnya dengan Allah. Kan bisa aja Nabi bilang, ya Allah, saya mau ke Madinah, tolong kasih tahu saya jalan di mana yang orang lain nggak tahu. Kalau pedang benar kaki bisa Pak, pasti dapat Nabi, pasti diiyakan oleh Allah, tinggal jalan aja Nabi. Tapi ternyata itu nggak dilakukan oleh Nabi. Apa yang dilakukan kemudian? Berangkat ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan? Tolong Abu Bakar, siapkan persiapan, perlengkapan, saya diizinkan hijrah. Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman Nabi yang setia sejak Nabi belum diangkat jadi Nabi, langsung berpikir, kalau Nabi ngomong hijrah ke saya, kayaknya Nabi minta saya temenin. Maka sahabat yang pintar tadi bertanya, ya Rasulullah, as-suhbah, Nabi, boleh saya dampingi Nabi? Ajar. Iya tentu. Yang pertama dilakukan Nabi dalam melakukan perjalanan berat dan bersejarah ini adalah memilih teman.